Delisa yang punya nama lengkap Delisa Fitri Rahmadani, yaitu salah satu penyintas tsunami Aceh 2004 ini, sempat bercerita gimana ia bisa selamat dari tragedi tersebut. Nah, selengkapnya kita akan bahas pelan-pelan, tapi disclaimer dulu, ini sebenarnya ada beberapa versi cerita nih Sobat Muslim. Jadi dari beberapa sumber ada versi cerita yang agak beda, ada yang memang rangkuman dari pernyataannya Delisa pada saat kecil, tapi ada juga yang merangkum dari pernyataan Delisa pada saat cerita di live acara mengenang 20 tahun tsunami Aceh 2004. Nah, dari sumber yang pertama itu ada yang menyebutkan bahwa pada saat itu, pada saat kejadian ya, setelah terjadi gempa 9,2 skala Richter waktu itu, tiba-tiba banyak orang-orang berlarian dan ada teriakan, air laut naik, air laut naik. Nah, Delisa pada saat itu yang masih usianya 7 tahun, masih kecil banget, panik dong. Ada orang-orang yang berteriakan lalu berlarian ke sana kemari dengan menyatakan air laut, air laut, air laut naik gitu. Nah, saat itu dalam bayangan si kecil Delisa itu tuh cuman ya air pasang biasa, itu mah sering terjadilah kalau untuk orang-orang yang tinggal di pantai yang deket banget sama laut tuh udah biasa banget terjadi gitu. Paling seperti air pasang biasa gitu, bukan gelombang dahsyat yang akan gimana-gimana gitu. Nah, tapi karena dorongan dari orang-orang yang panik ini, yang akhirnya juga ikut berlarian ke sana kemari, Delisa ikut panik. Dan pada akhirnya Delisa ini lari berdesak-desakan dengan para warga yang sudah panik duluan, dan sampailah Delisa lari sampai ke jembatan Ulele. Gempa kali ini merupakan gempa terbesar yang melanda kota Banda Aceh sejak gempa besar lain yang melanda wilayah ini tahun 1982. Sementara kepanikan terjadi di rumah-rumah sakit saat petugas maupun para pasien berusaha menyelamatkan diri. Nah, di jembatan Ulele itu Delisa bertemu dengan ibu dan kakaknya yang ternyata sudah ada di sana dengan 2 sepeda motor. Itu sumber yang pertama. Jadi alurnya adalah Delisa ini masih di rumah, kemudian ikut panik karena warga itu bilang air laut naik, air laut naik. Lari berdesakanlah Delisa ini langsung ke jembatan Ulele, baru bertemu ibunya. Setelah udah di jembatan Ulele, Delisa dibilangin sama ibunya, Delisa naik di belakang ibu gitu. Langsunglah bonceng di motor. Jadi pada saat itu di sumber yang pertama ini mengatakan bahwa Delisa ini berboncengan dengan ibunya naik motor sampai di depan Masjid Baitur Rahman. Nah, nggak lama belum sampai ke masjidnya katanya Delisa itu ngelihat ke arah belakang. Wah, gelombangnya gede banget nih, ini bukan air pasang biasa. Katanya air lautnya itu sebuah gelombang yang besar dan warna hitam ditambah dengan tanah pada saat itu bergetar. Jadi memang nyetir motornya itu udah nggak akan stabil gitu. Ditambah dengan ketakutan orang-orang yang ngelihat air laut itu udah setinggi 3 kali pohon kelapa yang tadi udah aku sebutin di awal, itu udah nambah panik orang-orang dan tambah panik juga Delisanya. Nah, kemudian karena air lautnya itu cepet banget nyamperin Delisa dan ibunya yang pada saat itu akan berjalan ke Masjid Baitur Rahman, kemudian kenalah Delisa, digulung oleh gelombang tsunami yang tinggi tadi, yang berwarna hitam tadi, sampai nggak sadarkan diri. Nah, itu menurut versi yang pertama. Delisa baru ketemu ibunya di jembatan Ulele. Nah, tapi ada cerita dari versi lain nih Sobat Muslim. Ada sumber yang menyebutkan bahwa saat kejadian pagi itu ya, waktu itu pagi-pagi, ibunya ini lagi jemur pakaian, ada Delisa juga, ada kakak-kakaknya juga, jadi lengkap di rumah. Tiba-tiba terjadilah gempa pertama. Nah, gempa pertamanya ini adalah gempa yang 9,2 skala Richter. Nah, saat gempa pertama, Delisa dan ibunya udah panik karena tahu ini gempanya gede nih. Ini beda nih dari gempa-gempa kecil yang biasanya dialami oleh keluarga Delisa di sana. Dan akhirnya Delisa sekeluarga segera berlari karena orang-orang juga sudah mulai berlari nih, panik. Delisa pun dibawa ibunya ke jalanan yang lebih luas. Karena orang-orang sudah panik, Delisa dan ibunya dan kakak-kakaknya ini udah nggak tahu lagi harus ke arah kemana. Ditambah lagi dengan kepanikan warga yang bilang air laut naik, air laut naik. Nah, dari situ jadi warga itu, kalau di versi cerita yang kedua, warga itu baru teriak air laut naik itu setelah Delisa dan keluarganya lari ke tempat yang lebih luas. Ada hujan, ada kawan wah hebat. Jadi setelah Delisa sudah ada di tempat yang lebih luas, terjadi gempa kedua yang diiringi dengan teriakan warga, air laut naik, air laut naik. Ini versinya ada dua nih ya.
Singkat cerita, setelah Delisa itu sudah digulung oleh air yang sudah diceritakan tadi di awal, sudah hanyut sejauh 8 km, sudah terpisah oleh ibu dan kakak-kakaknya. Delisa ini selesai ombaknya ini sudah mulai turun. Delisa ini sebenarnya sempat sadar, tapi nggak tahu itu kapan dan itu di mana. Jadi sempat bangun aja gitu, menurut ceritanya Delisa. Tapi pada saat Delisa ini bangun, melek gitu ya, ini di mana ya? Nggak tahu kapannya ini, kenapa ya? Nah bangun-bangun, kepalanya itu keluar dari air yang setinggi lehernya. Jadi tuh pas, ini di mana ya? Ini kapan ya? Ini air segini, air di sini. Gitu, bayangin aja, kita tidur tenggelam di air. Gitu, Delisa sempat sadar itu. Nah karena tangan Delisa ini nggak bisa keluar, kayak badannya tuh terhimpit sesuatu, jadi nggak bisa gerak, jadi cuman sadar di matanya aja. Akhirnya Delisa kembali pingsan. Tapi Delisa sempat tahu bahwa dia sempat sadar dan ngelihat bahwa air tuh segininya dia. Gitu. Jadi menurut dari ceritanya Delisa, waktu itu Delisa sadar kembali 2 hari setelah kejadian itu. Nah, jadi setelah dia sempat siuman gitu ya, nah akhirnya Delisa sadar kembali 2 hari setelah kejadian itu dengan keadaan tubuh luka-luka. Delisa itu tergeletak di Gudang Kurnia namanya, yang berada di desa Lamtemen. Tapi ada yang menyebutkan ternyata adalah ini nama desanya Lamtemen. Desa Lamtemen Barat. Nah, Delisa mengalami luka parah karena kita tahu Delisa digulung oleh gelombang yang tingginya 3 kali pohon kelapa. Kemudian kondisi kakinya itu kenapa harus diamputasi? Karena pada saat itu jempol dan kelingking kakinya putus dan telapak kakinya itu udah kelihatan tulang. Jadi udah nggak ada daging dan kulitnya, tapi udah kelihatan tulang. Itu yang menyebabkan kondisi kaki Delisa itu semakin hari semakin memburuk dan harus diamputasi. Jadi Delisa itu harus menjalani serangkaian operasi untuk lukanya itu nggak menyebar kemana-mana. Jadi harus dilakukan serangkaian operasi untuk diamputasi. Nah, Sobat Muslim, kita time skip lagi langsung ke 2005. Kejadiannya kan di 2004 ya. Kita langsung ke tahun 2005. Nah, tahun 2005 itu jadi tahun dan awal yang berat nih buat Delisa. Karena kan setelah kejadian di 2004, segala proses penyesuaian Delisa itu ada di tahun 2005. Nah, ini akan kita bahas pelan-pelan karena banyak yang Delisa alami di tahun 2005 ya teman-teman. Waktu itu Delisa menjalani amputasi di tahun 2005 dan ditemani oleh ayahnya. Jadi udah ketemu ya sama ayahnya dan menjalani operasi amputasi itu di tahun 2005. BTW aku ingat banget ya, waktu itu ada foto dokumentasi Delisa yang juga sempat viral yang lagi ngobrol sama orang bule, sama Cindy Walkner, jurnalis asal Australia yang waktu itu lagi semangatin Delisa begini. Mungkin kalau teman-teman Sobat Muslim mau nyari fotonya itu ada. Jadi Delisa itu lagi pakai tongkat, lagi disemangatin sama jurnalis Australia yang lagi diginiin. Waktu itu ternyata Delisa itu lagi pakai tongkat untuk pertama kalinya. Ini jadi tahun yang berat buat Delisa ya, karena Delisa akhirnya harus menerima dia kehilangan kakinya karena harus diamputasi dan harus menggunakan tongkat. Nah, di tahun yang sama juga, masih di tahun 2005, novel Hafalan Salat Delisa karya Terelie dirilis oleh penerbit Republika. Tapi diangkat menjadi filmnya itu di tahun 2011. Nah, kalau kalian yang pernah nonton filmnya tuh pasti gak asing sama lagu yang ini nih. Lembutku kenang kasihmu ibu. Lembutku kenang kasihmu ibu, di dalam hatiku kini menanggung rindu. Long story short, menurut cerita Delisa di acara Mengenang dan Refleksi 20 tahun Tsunami Aceh 2004, ayah Delisa meninggal di tahun 2015. Waktu itu Delisa katanya sempat bingung gimana melanjutkan hidup buat kedepannya, karena pada saat itu Delisa di tahun 2015 itu baru lulus SMA. Tapi sewaktu ketika dia mau kuliah, Delisa mau kuliah, itu ternyata Delisa itu mendapatkan beasiswa. Nah, ini aku belum dapat sumber yang validnya, beasiswanya ini bentuknya seperti apa, tapi
Ini bener-bener suatu kabar yang menggembirakan banget ya. Pada saat 2015 dia ingin melanjutkan kuliah, ternyata malah mendapatkan beasiswa. Itu Masya Allah, tabarakallah banget. Dan yang lebih mantepnya lagi nih ya, waktu Delisa kuliah masih semester 2, Delisa itu udah dapet pekerjaan di salah satu bank di Aceh. Jadi Delisa itu sudah punya pengalaman kerja pada saat Delisa kuliah masih semester 2. Itu udah mantep banget Sobat Muslim. Kita aja yang banyak ngeluh ini masih suka rebahan melulu. Apalagi teman-teman yang udah punya banyak privilege ya. Ini Delisa loh, perjuangannya udah luar biasa banget. Time skip lagi, apalagi sih yang dilakukan Delisa setelah akhirnya bisa survive dari tragedi tsunami Aceh tahun 2004. Kemudian kabar terbarunya lagi, Delisa berhasil menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi Manajemen. S1 Ekonomi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Sabang atau STIS pada pertengahan tahun 2023. Jadi sekarang Delisa itu sudah mendapatkan gelar S1 dari STIS. Nah, Delisa sekarang itu bekerja di salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia. Kayaknya kalau kalian searching udah pada tahu deh Delisa kerjanya di mana. Kemudian Delisa juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Kerap juga jadi pengisi acara, jadi MC, jadi motivator, jadi narasumber seminar-seminar. Benar-benar aktif banget dan memang memberikan inspirasi kepada semua orang yang mendengarkan ceritanya. Delisa tuh pernah bilang kayak gini, saya ingin membuktikan bahwa disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Itu buat aku banget gak sih? Itu buat aku banget. Memang Delisa ini akhirnya membuktikan bahwa kekurangan itu tidak menghalangi apapun untuk meraih mimpinya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah banget ya kisah Delisa ini. Nah Sobat Muslim, keberhasilan Delisa setelah survive dari tragedi tsunami Aceh 2004 itu dan tetap melanjutkan hidup sampai sekarang dan sukses berkarir, itu sudah menjadi bukti bahwa semangat yang kuat itu tetap dapat mengalahkan segala rintangan. Kisahnya itu benar-benar menginspirasi banyak orang untuk nggak pernah nyerah sama keadaan. Jadi apapun yang terjadi, jangan pernah nyerah buat teman-teman Sobat Muslim. Semoga kisah Delisa ini bisa menginspirasi kita semua bahwa akan selalu ada pelangi dari setiap hujan yang kita lalui. 20 tahun tsunami Aceh berlalu, tapi traumanya nggak mungkin pudar sampai sekarang. Dan itu tadi kisah Delisa dan tsunami Aceh 2004.